73 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada lebih dari 10.000 desa yang belum menikmati gegap gempita pembangunan. Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada orang Masewo di sini. Terus datang program seperti ini. Ini pertanyaan, Pak. Pada arti merdeka sesungguhnya sangat sederhana, yaitu bisa menikmati akses pelayanan dasar yang layak. Entah kapan mereka bisa merasakannya. Mentari bersinar cerah hari ini. Kami menyusuri jalan di jantung pulau Sulawesi. Tim Indonesiaku bertolak sejauh 110 km dari kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Kami memperoleh informasi jika kontur alam menjadi penghambat pembangunan infrastruktur, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, masih ada 420.000 penduduk yang hidup di ambang garis kemiskinan. Jumlah itu setara dengan sekitar 14% dari total jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah yang sangat besar, bahkan di atas persentase nasional yang hanya mencapai 9,8%. Kami masuk ke wilayah Pipikoro, kecamatan terluas di Kabupaten Sigi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.000 orang, kepadatan penduduk di Pipikoro termasuk yang paling kecil. Artinya, jarak antar dusun atau desa sangatlah jauh. Seperti saat ini, yang terlihat di hadapan kami hanyalah kebun dan hutan. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki lebih dari 300 desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Kami akan menuju ke salah satunya, yakni Desa Masewo, di mana puluhan desa di sekitarnya ternyata bernasib sama. Kondisi infrastruktur tidak memungkinkan mereka untuk bisa hidup sejahtera. Pemirsa, inilah Indonesiaku selengkapnya. Jarak dari Desa Lawua tempat kami berangkat sampai ke Desa Masewo yang menjadi tujuan kami sekitar 40 km. Jarak yang relatif dekat sebenarnya. Tapi jangan berharap itu dapat terjadi di atas aspal yang mulus. Jalan di depan kami adalah rabat beton yang sudah hancur. Bahkan, sebagian besar jalan menuju ke sana adalah jalur tanah dengan kemiringan lumayan curam. Di kiri dan kanan jalan, tebing dan jurang juga menganga, lebar dan sangat dalam. Tidak banyak warga yang kami temui di perjalanan, kecuali mereka yang pergi keluar desa untuk menjual hasil kebun, atau para pengepul yang menjemput komoditi incarannya dari desa ke desa. Mau apa, Bang? Coklat. Mau jual kemana? Di Gimpu. Berapa 1 kilo? Dari harga di bawah Pak, kita begitu. Oke. Berapa kilo ini? Sekitar 80-an kilo. Oke. Hati-hati, Bang. Ya. Terdapat banyak sekali anak sungai yang kami lalui. Semuanya merupakan pecahan dari hulu sungai Lariang dan Wewatu yang akan mengalir hingga ke Provinsi Sulawesi Selatan. Sayangnya, kontur tanah di wilayah ini rawan longsor, sehingga warga dan pemerintah setempat membangun banyak jembatan untuk mengurangi resiko kecelakaan di setiap tikungan jalan kecil. Untuk menuju ke Desa Masewo, kami harus melalui 10 desa, yakni Desa Lawua, Desa Tompi Bugis, Desa Tomua, Desa Gimpu, Desa Lempelero, Desa Makujawa, Desa Tuo, Desa Mapahi, dan Desa Banasu. Itu pun
Belum termasuk dusun-dusun kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sudah lebih dari 3 jam kami berkendara. Namun, kami belum juga tiba di Desa Masewo. Badan kami terasa lelah dan pegal. Masih tersisa 15 km lagi jalan yang harus kami lalui. Hampir sepanjang jalan, kami melalui celah sempit selebar 2 meter saja. Tapi di beberapa titik dekat pemukiman, lebar jalan bisa mencapai 4 sampai 6 meter. Hal ini sesuai dengan rencana pelebaran dan pembukaan jalan tembus dari Kecamatan Pipikoro di Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Seko di Sulawesi Selatan. Dua wilayah ini sama-sama menyandang predikat sebagai kecamatan dengan jalan paling ekstrim di masing-masing provinsi. Tidak heran jika ongkos keluar masuk desa tidaklah murah. Untuk sekali jalan dipatok dengan harga 300 hingga 500 ribu rupiah. Tidak hanya untuk mengganti uang bahan bakar, namun juga untuk mengantisipasi adanya kerusakan motor dan barang bawaan. Setelah 6 jam berkendara, tibalah kami di Desa Masewo. Desa Masewo merupakan salah satu desa terujung di Kecamatan Pipikoro. Secara geografis, terletak di pegunungan dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Membuat Desa Masewo cocok sekali menjadi lokasi penanaman komoditas tanaman kebun. Perlu diingat, yang paling terdampak dari keterbatasan infrastruktur adalah perekonomian warga. Seluruh hasil kebun sangat bergantung pada kondisi jalan. Sebagai satu-satunya akses untuk menjual hasil bumi dari desa ke Kabupaten Sigi, kondisi jalan seringkali tidak dapat diandalkan. Lagi-lagi, harga komoditas perkebunan ini yang menjadi korbannya. Kami mendatangi kebun kopi yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga. Tanaman kopi rata-rata baru ditanam sekitar 2 tahun yang lalu. Ini dikarenakan harga kopi mulai terdongkrak naik selama beberapa tahun terakhir. Ongkosnya kan besar juga Pak kalau buat keluar. Itu hitung kilo dia. Hitung kilo ya. Per kilo berapa ongkos buat titip? 2.000. 1 kilo 2.000. Jadi kalau sampai 100 kilo kalikan sendiri. Iya. Berarti 200. Iya. Itu yang membuat warga akhirnya bawa sendiri daripada titip. Iya. Apalagi kalau yang punya motor dia bawa sendiri. Lebih baik bawa sendiri ya. Iya. Tapi kalau yang tidak punya motor terpaksa sewa motornya orang. Setelah sempat tergerus oleh komoditas coklat, permintaan akan kopi yang terus meningkat setiap tahunnya membuat warga kembali beralih kepada biji kopi Toratima andalan mereka. Harganya lumayan, sekitar Rp20.000 per kilogram. Pada musim kemarau seperti sekarang, jalan terbilang aman untuk dilalui. Tapi di musim penghujan, jangan harap warga bisa mendapatkan uang dari hasil menjual tanaman kebun. Biji kopi siap jual hanya berakhir dalam karung dan diletakkan di dalam gudang. Jika hari kembali cerah, barulah warga bisa menjualnya ke wilayah kota.